Mari silakan Pak Zamsa. Baik, kita berdoa. Bapa, berkati kami, hamba Tuhan, siapapun yang boleh ikut pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih Amang untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Tema kita untuk bisa sukses itu kita harus kuliah pembentukan. Ya. Yeremia sudah lama melayani sampai pada pasal 18 ini, tetapi Tuhan suruh dia untuk pergi ke tukang periuk. Bagaimana tangan Tuhan atau tangan tukang periuk ini untuk membentuk mereka, ya, bangsa Israel. Yeremia 18 ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, pergilah ke rumah tukang periuk. Sekali lagi tema kita untuk bisa kita sukses, kita kuliah di mana Islam. Adik-adik kita mahasiswa yang ada di sini sudah tepat dan benar kita ada di kampus ini. Jadi kenapa, saudara? Semoga tunjuk adalah orang yang lolos dengan nilai terbaik, lolos pembentukan. Yesaya 43 ayat 21 yang akan dipakai oleh Tuhan itu adalah umat yang sudah berhasil dibentuk. Karena rata-rata orang gagal dibentuk. Lari dari pembentukan. Yesaya 43, umat yang telah kutakan kemasuranku. Jadi kita yang bukan bim salah bim, enggak, ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka sistemnya adalah sistem pembentukan. Sistem Tuhan itu, Kejadian 2 ayat 7, adalah sistem pembentukan. Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada istilah bim salah bim atau instan. Nggak ada. Ya. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, maka sekali lagi, sistem Tuhan itu adalah sistem pembentukan. Jangan lari dari pembentukan. Saya kasih gambaran, saudara, ya. Kita yang kuliah di tempat ini sudah tepat, sudah benar, ya. Di mana kita diproses, dibentuk di tempat ini supaya kita nanti satu kali, ya, akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Pertama-tama Yesaya pasalnya yang ke-59.
ayatnya yang ke-16. Adik-adik mahasiswa, ya, saudara, kita jangan takut, ya. Kita akan dipakai Tuhan ketika kita mau setia sampai selesai dibentuk oleh Tuhan. Ya, jangan lari dari pembentukan. Orang yang lari dari pembentukan itu, dia tidak akan mengalami satu pemakaian dari Tuhan yang luar biasa. Ya, tetapi kalau kita mau, ya, dibentuk oleh Tuhan, dilukis, ya, oleh Tuhan, di tangan Tuhan. Saya mau tekankan pada pagi ini tangan Tuhan. Ya, Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalau kita di tangan Tuhan, pastilah kita, saudaraku, berada di tangan yang sempurna. Jangan takut gagal, jangan takut tidak berhasil, jangan takut banyak-banyak hal. Kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, Yesaya 42 ayat yang pertama, apa kata Tuhan? Ya, kalau kita ada di tangan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Alkitab katakan, lihat, itu hambaku yang kupegang. Nah, jadi kita nggak usah promosi, ya. Nanti Tuhan yang mengangkat nama kita. Tuhan yang mengatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang. Kembali lagi, kalau mau kita dipakai Tuhan, kita harus dilukis oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan kalau kerja itu, saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-4. Gunung batu, Allah Israel, pekerjaannya perfect. Pekerjaannya sempurna. Ya, jadi kita jangan takut, wah nanti saya gagal di sini, enggak. Ya, yang menjadi masalah itu Paulus bilang Roma pasalnya yang ke-9 ayat 20, problem umat Tuhan atau problem hamba Tuhan itu atau problem, ya, anak mahasiswa itu adalah Roma 9 ayat 20. Siapa kamu, hai manusia, sehingga kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kita seringkali gagal karena kita lari dari pembentukan. Kita maunya langsung melayani. Saya kasih perbandingan, saudara. Ya, Yesus itu melayani hanya sekitar 3,5 tahun baru dia terangkat. Sejak lahir. Jadi bandingannya dipersiapkan saudaraku dari sejak dia lahir 30 tahun, melayani 3,5 tahun. Kalau kita beda, maunya dibentuk 3 bulan, melayani 30 tahun, nggak bisa. Ya, Yesus saja yang adalah Tuhan, melayani hanya sekitar 3,5 tahun. Bayangkan selama 30 tahun itu. Dan ada satu ayat yang saya sangat suka, Lukas pasal yang kedua. Dia Tuhan mau diasuh manusia. Ya memang pada posisi waktu itu dia adalah manusia. Tapi Lukas 2 ayat 51 katakan bahwa Yesus berada diasuh oleh ibunya. Diarahkan, dituntun, saudara. Ya, kalau kita beda. Lukas 2 ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Pada umur 12 tahun dia sudah bersoal jawab dengan ahli Taurat dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat Yesus hidup dalam asuhan. Ya, kita kadang-kadang beda ya. Kita manusia tidak mau diasuh Tuhan. Tuhan sendiri mau diasuh ya oleh orang tuanya. Kita juga yang ada di kampus ini ya. Saya kalau di kampus dulu
Rajin saudara, ya, tukang bel, tukang bangunkan mahasiswa. Ya kalau saya terlambat, ya semua mahasiswa terlambat, masa, kuliah dan lain sebagainya. Jadi jangan takut, ya, dan jangan ingin cepat-cepat keluar, jangan, ya. Tuhan yang tahu kapan bisa keluar. Ketika Tuhan lukis kehidupan kita, maka kita akan dipakai Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung. Ya, sekali lagi sistem Tuhan itu sistem pembentukan. Tapi kalau kita nggak mau dibentuk, Yesaya 42 ayat 8, ya, bagi banyak mahasiswa nggak mau dibentuk, jangan harap mau dipakai Tuhan. Enggak, sudah bukan menghakimi ya, karena kita selalu kembali kepada firman. Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itu namaku. Kata Tuhan, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tahu yang lain? Yang lain itu kalau ada persembahan, NN, no name, atau yang lain. Tidak jelas. Jadi kalau kita tidak jelas, jangan harap kita akan menerima kemuliaan. Kita akan menerima kemasyhuran dalam pelayanan, enggak. Tuhan itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kemasyhuranku kepada patung. Ya, berhala. Ya, mungkin di sini enggak ada berhala ya. Tapi berhala akhir zaman itu di hati kita. Ya, keserakahan, keegoisan, itu berhala yang tidak nampak, tapi itulah kalau kita, Kolose 3, ya, hanya mahasiswa di sini, ya memang kita nggak menyembah berhala ke gunung-gunung, ke batu-batu, tapi kadang-kadang sebagai mahasiswa atau hamba Tuhan, kita banyak berhalanya, tapi nggak nampak, tapi Tuhan bisa nampak. Firman Tuhan bisa lihat. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi selagi dalam hidup kita ada berhala, ada patung, ada keegoisan, catat baik-baik. Sampai kapanpun Tuhan tidak berikan kepada kita kemuliaannya dan kemasyhuran. Tapi kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya, Alkitab mencatat kita akan dipakai Tuhan memberitakan kemasyhurannya. Saya ulangi, ya, Yesaya pasalnya yang ke-43. Saya sangat suka ayat ini sebab ada banyak orang berkata, nah, saya kok nggak dipakai Tuhan. Lama kali saya dipakai Tuhan. Enggak. Ketika kita sukses berhasil dibentuk oleh Tuhan, Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Adik-adik, teman-teman, kita mahasiswa, yakinlah, taat kepada pembentukan. Sama kita di sini taat. Satu saat pasti kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang kita akan pakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana lebih dulu pembentukan atau gelar? Ya, Matius 11 ayat 25, ya. Matius 11 ayat 25, perhatikan ayat ini. Yesus bilang seperti ini, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena engkau sembunyikan bagi orang bijak, engkau sembunyikan bagi orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi bukan gelar lebih dulu, bukan kepandaian, bukan kepintaran, bukan. Nah, kita teman-teman mahasiswa di sini, karakter kita yang lebih dulu harus dibentuk oleh Tuhan, ya. Baru nanti Tuhan akan memakai kita. Jadi lebih dulu pembentukan, baru gelar, baru kita akan dipakai oleh Tuhan. Ayat 26. Ya Aba, itulah yang engkau berkenan. Ya, jadi saudara, lebih dulu kita akan dipakai oleh Tuhan. Ketika kita lebih dulu dibentuk oleh Tuhan, baru Tuhan kasih gelar dan jabatan. Yosua 3 ayatnya yang ke-7.
Jangan takut, wah, nanti kapanlah saya dipakai Tuhan, kapanlah namaku jadi besar. Orang banyak cari nama, saudara. Kalau sudah tiba pada waktunya, Yosua 3, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, ya, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Jadi satu saat Tuhan yang membesarkan nama kita. Ya, jangan kita, saudaraku, membesarkan nama sendiri, baru kita di kampus ini, kapan saya sarjana, kapan saya S2, kapan saya S3, bukan ya. Nanti Tuhan yang tambahkan. Ketika kita nanti sudah tamat, kita terbentuk, kita diutus Tuhan, maka dalam pelayanan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru, Tuhan tambahkan pelayanan kita, Tuhan tambahkan sehingga Tuhan akan membesarkan nama kita, ya, bukan kita yang membesarkan nama kita sendiri. Jadi pembentukan dulu, baru gelar. Pembentukan dulu, baru kita akan dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yohanes katakan, biarlah aku makin kecil, engkau makin besar, ya. Engkau makin dimuliakan, ditinggikan. Itulah ciri khas sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Teman-teman saya di sini, adik-adik mahasiswa, jangan pernah berpikir mau tinggalkan pembentukan. Kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan dibentuk sampai selesai. Tuhan yang tahu, ya. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, ada satu poin lagi yang saya mau tekankan bagi kita semuanya. Yeremia pasal 18 ayatnya yang ketiga. Saya sangat suka ayat ini, saudaraku, ya. Perhatikan ayatnya yang keempat. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya rusak, ya, makanya di kampus ini kayak bengkel dia. Ya, walaupun kadang-kadang ribut dan lain sebagainya, itu proses pembentukan. Bukan berarti kita bebas berantem di sini, bukan. Ya, namanya pembentukan, ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Perhatikan, menurut apa yang baik, menurut pemandangan pembentuk, bukan menurut kita. Kesalahan kita mahasiswa adalah, kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Ya, itu adalah seturut pemandangan pembentuk. Termasuk dosen-dosen kita di sini, kita taat dan tunduk. Pasti kita akan dipakai oleh Tuhan. Ya, saya mau tekankan pada pagi hari ini. Kalau mau berhasil, sistemnya sistem pembentukan. Jangan pernah lari dari pembentukan. Kita selesai di sini, menurut pemandangan Tuhan, menurut pemandangan dosen-dosen, nanti satu kali kita diutus kemana-mana. Jangan takut, ketika kita sudah terbentuk, kita pasti dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Next time bisa kita bertemu kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk amang pimpinan, STTK Taro, semua para dosen, staf, mahasiswa, bahkan juga Yayasan Yosafat. Tuhan berkati semuanya, berkati mahasiswa yang ada di tempat ini ya Tuhan, orang tua yang kami tinggalkan di kampung. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pembentukan Tuhan dalam hidup kami. Seumur hidup kami dalam pelayanan, bentuk kami Tuhan. Kami yakin pasti berhasil dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya.